Saya ingin melanjutkan tema yang saya angkat minggu lalu tentang mengenal Syiah ya. Tentu dalam hal ini adalah Syiah Imamiyah. Ya ibu-ibu, kita harus fair mengatakan bahwa memang Syiah itu terbagi atas 3 golongan utama. Saya ingin ulangi sedikit apa yang saya sampaikan minggu lalu itu, yaitu sebuah pertanyaan tentang apa itu sih sebetulnya Syiah itu. Nah pertanyaan ini kan mengiang di telinga banyak orang. Maksudnya banyak sekali orang yang bertanya-tanya tentang apa sih Syiah itu ya. Dan kadang-kadang kita sering mendapat jawaban yang salah, jawaban yang keliru, bahkan kadang-kadang jawaban yang sangat menyudutkan ya. Nah untuk itu kita perlu mengenal betul apa sih Syiah itu. Minggu lalu saya sudah jelaskan bahwa kalau orang nanya kepada kita Syiah itu apa ya, jawabannya adalah bahwa Syiah itu adalah ya Islam perspektif Ahlul Bait. Itu aja. Dengan definisi yang sederhana semacam itu menjelaskan kepada kita tentang hakikat Syiah, bahwa Syiah itu Islam. Sama seperti mazhab-mazhab yang lainnya juga Islam, tapi perspektif Ahlul Bait. Islam yang dijelaskan oleh Ahlul Bait. Dasarnya sama, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kita meyakini bahwa landasan utama kita, dasar ajaran kita adalah pertama adalah Al-Quran. Semua harus kembali kepada Al-Quran, ya. Dan kedua, Sunnah. Sunnah itu pertama adalah Rasulullah, hadis Nabi, perbuatan Nabi, sikap Nabi, dan ini yang membedakan kita dengan Sunni. Buat kita bukan hanya Nabi saja, tapi juga para imam yang kita kenal dengan istilah ma'sumin. Jadi buat kita mengikuti apapun yang dijelaskan, diajarkan oleh Nabi dan para imam. Makanya kita sebut perspektif Ahlul Bait. Para ma'sumin itu kita sebut dengan istilah Ahlul Bait. Nah kalau Ahlul Bait jelas, Ahlul Bait itu kan adalah keluarga Nabi yang oleh Al-Quran sendiri sangat dimuliakan, disucikan, dan bahkan di surat Al-Ahzab ayat 33 itu Allah berfirman, apa kata Allah? Innama yuridullah liyudhiba ankumur rissa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Yang diinginkan oleh Allah. Nah ini terjemahannya itu yang tepat tuh begini. Innama yuridullah, yang diinginkan oleh Allah semata-mata adalah mensucikan kamu, wahai Ahlul Bait. Gini, bukan terjemahannya. Yang diinginkan Allah itu semata-mata membuang dari kamu segala noda dan dosa, wahai Ahlul Bait. Innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait. Yang diinginkan oleh Allah adalah membuang, menghilangkan noda-noda dan dosa-dosa. Wa yutahhirakum tathira, dan mensucikan kamu sesuci-sucinya. Jadi dua yang ditetapkan oleh Allah. Ibu-ibu ketika ada ayat mengatakan Allah menginginkan, itu beda dengan kita menginginkan ya. Kalau kita manusia menginginkan belum tentu terjadi.
Kita pengen sekali pergi ke satu tempat ini misalnya. Ya. Kita pengen sekali ke sana, tapi belum tentu kesampaian. Tapi kalau Allah menginginkan sesuatu pasti ya terjadi. Jadi jangan difahami kalau Allah menginginkan itu sekedar ingin. Enggak, itu sekaligus sebagai action. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jika Allah menghendaki sesuatu, dia akan katakan, jadilah maka jadi. Jadi kehendak Allah itu adalah real. Nah maka ayat ini ketika mengatakan yang diinginkan oleh Allah itu mensucikan kamu, membersihkan, membuang segala noda dari kamu, wahai ahlul bait, artinya Allah sudah lakukan itu. Nah dua yang dilakukan oleh Allah. Pertama apa? Membuang dulu kotoran. Yang kedua mensucikannya. Dan mensucikannya itu sesuci-sucinya. Nah membuang kotoran itu bukan berarti bahwa ahlul bait itu punya kotoran ya. Yang diinginkan oleh Allah adalah membuang kotoran, noda dan dosa dari kamu wahai ahlul bait. Bukan berarti ada noda di sana. Kan kalau yang kita bisa fahami ketika ada kata-kata membuang, menghilangkan berarti kan sudah ada ya. Nah ini bukan itu maksudnya. Itu potensi sekalipun nantinya ada dosa, sekalipun nantinya ada dosa, noda, itu Allah akan sucikan. Tapi faktanya tidak ada dosa itu. Nabi itu tidak pernah berbuat dosa, ahlul bait juga tidak pernah berbuat dosa. Mereka itu suci, maksum namanya. Ya. Tapi sebagai manusia secara umum, ketika kita menilai manusia secara umum, ya, siapapun yang namanya manusia, itu punya potensi melakukan kesalahan. Manusia sebagai manusia punya potensi melakukan kesalahan. Makanya ada hadis populer yang kita sering dengar itu apa? Al-insan mahallul khoto'i wan nisyan. Manusia itu tempatnya kesalahan dan lupa. Itu dalam arti potensi. Mahallu itu tempat. Jadi kita memang punya potensi berbuat salah. Nah, Nabi Muhammad juga manusia, para imam juga manusia. Oleh karena itu potensi itu ada. Ya. Para nabi adalah manusia. Oleh karena itu potensi itu ada. Tapi karena mereka itu adalah nabi dan Allah Subhanahu wa taala lindungi mereka, Allah menuntun mereka, dan Allah menyatakan Allah akan sucikan mereka, bersihkan segala noda, maka dengan sendirinya mereka itu tidak melakukannya. Sama ketika Allah berkata tentang Nabi Muhammad, Inna fatahna laka fatham mubina. Ibu apa bu ayatnya di surat Al-Fatah? Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Sesungguhnya kami di surat Al-Fatah itu surat 48 di ayat-ayat awal ya. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Atau kami bahkan sudah membukakan bagimu jalan yang nyata. Jalan yang terang. Untuk apa? Liyaghfira lakallahu. Supaya Allah mengampuni ma taqaddama dosa yang telah lalu
wa ma ta'akhkhar, min dzambika wa ma ta'akhkhar, dosa yang telah lalu maupun yang akan datang. Bukan berarti bahwa Nabi Muhammad itu pernah berdosa yang lalu, enggak. Itu sekedar menggambarkan potensi. Jadi seandainya sang Nabi itu punya dosa yang lalu maupun yang akan datang, sebagai potensi mungkin potensi ya, tapi realnya enggak. Sebagai potensi mungkin Allah akan ampuni. Ya oke, itu yang saya garis bawahi. Oke. Jadi oke, kalau begitu saya akan lanjutkan pada hari ini tentang apa sih, kalau tadi pertanyaannya apa sih Syiah itu. Nah, berikutnya itu kita ingin lihat masih pertanyaan apa sih, cuma lebih kepada bagaimana atau apa isinya gitu ya. Pertanyaan ini penting Bu, karena orang itu kalau bilang Syiah, yang ada di benak beberapa orang, Syiah itu identik dengan hal-hal yang digambarkan lah. Syiah itu apa? Oh Syiah itu pukul-pukul dada, gitu ya. Syiah itu apa? Yang pakai baju-baju hitam. Syiah itu apa? Yang sholat pakai batu. Syiah itu apa? Apalagi? Yang menghalalkan Syiah itu apa? Ya, enggak sholat Jumat. Syiah itu apa? Mengkafirkan sahabat. Syiah itu apa? Qurannya beda. Gitu ya. Itu definisi-definisi tentang Syiah yang keliru ya, dan hanya melihat aspek-aspek tertentu. Oh Syiah itu apa? Yang melaknat sahabat gitu ya. Semua itu adalah salah. Nah kita, seperti yang saya katakan, Syiah itu adalah Islam itu sendiri, perspektif Ahlul Bait. Nah kalau kita bicara Islam, berarti semua yang ada dalam Islam itu itulah Syiah. Semua yang ada dalam Islam itulah Syiah. Cuma perspektifnya yang beda, penjelasannya yang beda. Nah sekarang kita bicara Islam. Islam itu apa sih? Menurut Ibu Islam itu apa? Orang juga ketika menjelaskan Islam, dulu ketika saya masih anak-anak, saya suka dikasih tahu gini, Islam itu apa? Islam itu adalah kepanjangan dari Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Ya. Sholat, Islam itu apa? Yaitu lohor, Islam itu sholat Isya, sholat subuh, lohor, asar, maghrib. Kebetulan kan berurut, ya gitu ya. Pas. Ya itu betul bahwa dalam Islam ada sholat. Nah Islam itu apa? Islam itu sebuah agama yang Islam itu sebuah ajaran, sebuah agama, sebuah nilai yang menjelaskan atau memberi tuntunan pada semua aspek kehidupan. Kita ini sebagai manusia kan hidup di dunia ini. Nah dalam kehidupan kita kan kita berhadapan dengan berbagai hal. Ibu-ibu yang namanya kehidupan, ya inilah kehidupan kita. Kita harus cari makan, kita harus kerja, kita harus bergaul, kita harus istirahat, kita harus tidur, kita harus cari duit, kita harus berbuat, kita macam-macam, semua aspek kehidupan. Kehidupan itu kan ada ekonomi, ada politik, ada keluarga, ada apa lagi? Ada budaya, ada
moral, ada akhlak, ada semua. Nah, semua aspek kehidupan yang kita alami sebagai manusia, baik secara pribadi maupun secara sosial, Islam mengajarkan semua itu kepada kita. Islam menuntun, jadi ada tuntunan Islam dalam semua aspek kehidupan. Ibu boleh tanya, aspek apa saja ibu boleh sebut? Pasti di sana ada tuntunan Islamnya. Beda dengan agama lain. Agama lain misalnya Buddha. Buddha lebih fokus kepada budi, ya, pada karakter. Agama Kristiani lebih kepada teologi, ya. Agama lain lebih pada aspek ini. Tapi agama Islam enggak, agama Islam itu mencakup. Jadi Islam itu adalah ajaran yang menuntun semua problematika atau yang dialami oleh manusia pada semua aspek kehidupan. Nah, kalau Islam seperti itu, Syiah seperti itu juga. Syiah seperti itu juga. Maka semua yang diajarkan oleh Al-Quran itu juga menjadi ajaran Syiah. Semua yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad itu juga yang dijelaskan oleh Syiah. Dan itu tidak ada aneh. Ya, cuma perspektifnya beda. Nah, beda perspektif inilah ya yang membedakan satu mazhab dengan mazhab yang lain. Nah, sekarang sebelum kita menjelaskan apa itu perbedaan, saya ingin gambarkan dulu secara garis besar, kalau kita bicara agama Islam, secara garis besar biasanya agama itu dilihat dari 3 aspek utama. Sebuah agama Islam itu dinilai atau dilihat dari 3 aspek utama. Pertama sudah pasti aspek keyakinan. Sudah pasti. Ya. Jadi agama apapun ibu pasti ada aspek keyakinan. Termasuk Islam. Yang kedua adalah aspek yang dalam bahasa Islam itu namanya syariat. Artinya apa? Syariat itu adalah tuntunan pelaksanaan. Kita harus melakukan ini dan tidak melakukan itu. Mungkin bahasa sederhananya halal, haram. Ini halal, ini haram. Nah, itulah yang seringkali disebut dengan aspek hukum. Dalam bahasa agama kita disebut aspek hukum. Dan biasanya istilah aspek hukum itu ada 5. Wajib, ada 5 aspek hukum. Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Itu yang disebut aspek hukum. Wajib artinya sesuatu itu harus dilaksanakan. Sunnah atau mustahab istilahnya, kita di Indonesia lebih banyak mengenal istilah sunnah, tapi kalau dalam bahasa fikih itu lebih banyak digunakan istilah mustahab. Ya. Bahasa keseharian sunnah, tapi kalau dalam bahasa fikih namanya mustahab. Jadi ada yang wajib kita lakukan, tidak boleh kita tinggalkan. Kemudian yang dianjurkan untuk kita lakukan, sebaiknya kita lakukan, nah itu disebut dengan mustahab atau sunnah. Yang ketika haram yang tidak boleh kita lakukan, mutlak nggak boleh. Makruh itu sebaiknya kita tinggalkan, tidak dilakukan. Yang kelima mubah, Anda boleh pilih. Itulah namanya aspek hukum atau itulah syariat. Nah, semua agama ada aspek hukum. Ya. Ada agama yang dia enggak terlalu memberi penjelasan pada hukum. Itu terserah orang. Itu terserah orang.
Sehingga kalau kita tanya agama Kristen misalnya, apa aspek syariatnya, hukumnya? Enggak banyak. Buddha misalnya, enggak banyak menjelaskan tentang boleh dan tidak boleh, tentang action, tentang pelaksanaannya, tentang hukumnya. Serahkan kepada masyarakat. Tapi Islam dan Yahudi sama dalam hal ini. Yahudi itu sangat ketat dalam aspek syariat. Kadang-kadang lebih ketat dari Islam. Ya. Nah, kita Islam juga ketat. Nah, itu namanya aspek syariat. Jadi pasti agama itu ada aspek keyakinan, yang kedua aspek syariat, dan yang ketiga adalah aspek moral. Moral itu ketika kita bicara baik dan buruk. Oh ini bagus, oh ini baik, nah, itu moral. Oh ini enggak baik. Sudah barang tentu kalau baik, kita diperintahkan untuk melakukannya. Kalau buruk, kita diperintahkan untuk meninggalkannya. Itu aspek moral. Dalam bahasa agama Islam disebut dengan aspek akhlak. 3 itu yang disebut dengan fondasi sebuah agama adalah keyakinan, kedua syariat, ketiga moral. Nah, Syiah sama seperti yang lain. Tapi akidah yang dijelaskan oleh Syiah, akidah yang dijelaskan oleh Syiah bisa jadi beda dengan yang dijelaskan oleh yang lain. Saya bilang bisa jadi ya Bu ya. Kenapa kalau kita bilang bisa jadi? Karena enggak semuanya beda. Ada perbedaan, ada persamaan. Jadi aspek akidah kita, aspek akidah Islam kita, Ahlul Bait, ya ada perbedaannya. Syariat sama, ada perbedaannya. Moral, harusnya moral enggak beda. Ya, harusnya kalau akhlak enggak beda. Kenapa akhlak enggak beda? Karena akhlak itu dia sangat universal. Harusnya akidah juga enggak beda. Karena akidah itu sebetulnya bagian daripada proses nalarisasi ya, salah satunya. Tapi ya oke, itu terjadi perbedaan. Pemahaman, perspektifnya. Tapi kalau moral, akhlak harusnya enggak beda. Kita enggak beda dong, kita enggak ada perbedaan ketika kita mengatakan bahwa kita harus adil, harus jujur, ya, enggak boleh bohong, kita harus berbuat baik, harus menolong orang, enggak boleh zalim sama orang, itu kan sama. Itu kan menyeluruh ya, tidak hanya agama Islam, tapi semua ajaran agama mengajarkan kepada kita tentang moralitas, tentang akhlak, dan biasanya sama. Nah kalau ada perbedaan bukan pada akhlaknya, bukan pada moralnya, tapi lebih kepada namanya misdak kalau dalam bahasa Arab, lebih kepada contohnya. Lebih kepada contohnya. Nah itu mungkin ada perbedaan. Nah di 3 aspek ini Syiah punya perspektifnya sendiri. Bukan 3 ya, di akidah Syiah punya perspektifnya sendiri, di syariat punya perspektifnya sendiri, di moral kita punya pemahaman sendiri. Tapi pada dasarnya sekali lagi hampir sama. Ya. Nanti saya kalau ada waktu saya bisa jelaskan. Itu ada beberapa prinsip moral yang beda. Dalam prinsipnya gini, bagaimana cara kita menentukan baik dan buruk? Apakah menentukan baik dan buruk itu cukup dengan rasio atau harus dengan wahyu? Nah, itu sedikit ada perbedaan dalam prinsip. Ya, namanya basic dari moral. Jadi
basic pemahamannya ya. Masuk kategori epistemologinya ya. Baik. Nah, dari keyakinan. Pada dasarnya, nah ini yang luar biasa. Pada dasarnya Ibu, akidah dalam Islam itu pada dasarnya sama. Ya, kalau kita bicara soal akidah, soal keyakinan, pada dasarnya, saya gunakan kata pada dasarnya, itu sama. Semua Muslim itu sama. Tapi terjadi perbedaan pada rinciannya. Jadi ketika kita bicara tentang rincian, bicara tentang detail, nah itu bisa beda. Tapi kalau kita bicara pada prinsip-prinsip dasar, masalah keyakinan itu dalam Islam antara satu mazhab dengan mazhab lain, antara Syiah dengan Sunni, itu enggak beda. Prinsip-prinsip dasar. Nah, prinsip-prinsip dasar dalam persoalan keyakinan itu apa? Atau apa saja sih yang menjadi objek keyakinan itu? Yang menjadi objek keyakinan itu satu adalah ketuhanan. Udah pasti orang kalau kita bicara tentang keyakinan pasti bicara tentang Tuhan. Ya, bicara tentang Tuhan. Nah, Tuhan tidak dari satu aspek, tapi Tuhan bukan dari satu dimensi, Tuhan dari berbagai dimensi. Tuhan punya sifat, Tuhan ini dan sebagainya. Nah, itu namanya aspek ketuhanan. Ya. Itu satu, ketika kita bicara tentang keyakinan, pertama yang kita bicarakan tentang ketuhanan. Yang kedua, ketika kita bicara tentang keyakinan, kita bicara tentang kenabian. Tentang Nabi. Dan yang ketiga, itu tentang hari akhir. Keyakinan itu 3 aspek itu. Satu tentang Tuhan, 2 tentang Nabi, dan 3 tentang hari akhir. Nah, kalau kita bicara tentang Tuhan, dalam Islam itu ada prinsip dasar tentang Tuhan yang menyatukan seluruh orang Islam. Apa itu? Tauhid. Yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pertanyaan saya, ada enggak orang Islam yang tidak mengesahkan Tuhan? Ada enggak agama mazhab dalam Islam itu yang menganggap Tuhan itu, meyakini Tuhan itu tidak satu? Ada enggak? Enggak ada. Semua orang Islam itu sepakat bahwa Allah itu Maha Esa. Kenapa? Memang itu yang menjadi fokus agama Islam. Makanya kita mengenal istilah kalimatut tauhid. Prinsip tauhid. Apa itu? La ilaha illallah. Nah, semua orang Islam mau alirannya apa, mau Wahabi, mau ini, mau Islam, Syiah, mau Sunni, sama. Meyakini Allah Maha Esa dan tidak boleh mensekutukannya. Wahdahu la syarikalah. Itu satu. Bicara kenabian, kita sepakat bahwa Nabi pertama adalah Nabi Adam dan Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad. Dan kita sebagai orang Islam berarti kita mengikuti Nabi Muhammad. Makanya kalimatnya itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ada enggak orang Islam yang tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat?
Tidak ada. Pasti semua orang Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak mau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, dan tidak mau mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, ya bukan Islam. Yang ketiga, semua orang Islam meyakini bahwa nanti setelah manusia ya setelah datang hari kiamat atau setelah alam semesta hancur, pasti akan datang hari kiamat. Yang kita disebut dengan apa? Keimanan pada hari akhir. Atau keimanan kepada kebangkitan manusia dari kuburnya. Manusia semua akan dibangkitkan pada harinya, pada waktunya. Itu namanya al-imanu bil yaumil akhir. 3 itu. Nah, oleh karena itu, bagi orang Syiah, nah ini perspektif Ahlul Bait. Siapapun yang meyakini bahwa Allah itu Maha Esa dan meyakini bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah dan meyakini bahwa nanti akan ada hari kebangkitan, semua manusia akan dibangkitkan dari kuburnya untuk mendapat balasan. Siapapun yang meyakini 3 aspek itu, fahuwa muslimun. Dia adalah orang Islam. Siapapun. Detailnya mau apa itu urusan lain. Yang penting pokoknya dulu. Kalau sudah muslim, kata Nabi, atau kita bisa simpulkan, dia punya hak dan kewajiban yang sama pada setiap orang muslim. Jadi setiap muslim ketika sudah dikategorikan muslim ada kewajibannya. Apa itu? Sholat, puasa, itu kan kewajiban. Ya, dia ada hak. Dia ada kewajiban. Haknya apa? Kewajibannya dia harus sholat. Haknya apa? Dia nggak boleh diganggu, nggak boleh disakiti. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain, nggak boleh diganggu, nggak boleh disakiti, nggak boleh dicaci, nggak boleh dihinakan, nggak boleh dibunuh. Itu kata Rasulullah. Barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, kata Nabi, maka diharamkan atas orang lain untuk membunuhnya, mencacinya, mengganggunya, menzaliminya. Itu yang ditegaskan oleh Rasulullah. Nah, oleh karena itu buat kita Wahabi sekalipun muslim. Karena dia meyakini 3 hal ini. Kita nggak pernah kemudian mengkafirkan orang Islam. Ya, bahwa dia itu misalnya fasik, nggak patuh, ya lain kan, tapi tetap Islam. Bahwa dia fasik kalau dia begini, bahwa dia munafik kalau dia begitu, iya. Nah itu prinsip. Jadi secara prinsip pada dasarnya orang Islam itu sama. Nah ketika bicara detail, nah disinilah yang membedakan satu mazhab dengan mazhab yang lain. Yang membedakan kita Syiah dari Sunni karena persoalan detail. Yang membedakan kita dari Wahabi karena persoalan detail. Yang membedakan kita dari aliran lain karena persoalan detailnya, rinciannya. Nah misalnya begini. Tauhid. Tauhid itu apa sih? Nah, mulai deh dijelaskan. Nah, biasanya yang menjelaskan itu disebut atau kajian tentang tauhid itu digarap oleh disiplin ilmu yang dikenal dengan nama kalam. Ya. Kalam itu atau teologi. Nah, itu menggarap masalah-masalah keyakinan. Nah, dia
Disinilah yang melahirkan perspektif. Tauhid itu apa? Mengesahkan Allah itu apa? Nah, di sini rincian. Karena kalau sudah membahas tentang Allah, Allah itu dilihat dari 3 aspek. Kita manusia nih. Kita manusia melihat Allah itu dari 3 aspek. Satu dari zat Allah, zatnya. Zat itu esensi ya. Kedua dari sifatnya. Dan yang ketiga dari perbuatannya. Jadi kita mencoba melihat Allah itu dari 3 aspek. Zat Allah itu gimana? Sifat Allah itu gimana? Dan perbuatan Allah itu gimana? Nah, itu dijawab oleh berbagai aliran. Berbagai mazhab menjawab masing-masing tentang Allah itu, tauhid itu. Tauhid itu apa tadi? Mengesahkan Allah. Oke. Allah esa dalam zatnya, ya. Allah esa dalam sifatnya, ya. Allah esa dalam perbuatannya, ya. Tapi apa maksudnya esa dalam zat? Apa maksudnya esa dalam sifat? Apa maksudnya esa dalam perbuatan? Nah, ini yang kemudian dijelaskan oleh aliran-aliran itu. Syiah punya penjelasan sendiri tentang itu. Ya. Tapi orang begitu kita coba detail, rinci, bicara tentang esensi Allah, nggak ada yang bisa jawab. Manusia nggak akan bisa mencapai, nggak akan bisa menjangkau tentang esensi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara sederhana kita akan jawab begini, Allah itu apa? Tuhan itu apa? Akan bertanya gini, esensi itu bertanya, Tuhan itu apa sih? Kalau kita bicara zat Tuhan, kira-kira pertanyaannya itu, Tuhan itu apa sih? Ya, ini ontologis ya. Tuhan itu apa sih? Kalau saya tanya sama ibu, Tuhan itu apa, Bu? Ibu jawabnya apa? Hah? Ibu jawabnya apa? Kalau ada anak kita nanya, cucu ibu nanya, Tuhan itu apa? Jawabnya gimana? Hah? Tuhan itu sang pencipta, gitu ya? Memang sang pencipta cuma Tuhan? Baik. Pencipta itu kan perbuatan Tuhan. Menciptakan. Tapi itu belum menjawab. Tuhan itu bukan hanya pencipta. Iya, Tuhan memang pencipta. Tuhan yang tiada serupa dengannya. Apalagi Tuhan itu? Nah, ini enggak mudah jawabnya, Bu. Tuhan itu apa? Untuk supaya mendapat jawaban yang lengkap, ya, sebuah definisi itu, sebuah jawaban itu harus lengkap. Secara sederhana aja, Tuhan itu adalah, makanya tadi saya bilang esensi ya, Tuhan itu adalah zat, zat itu hanya untuk menunjukkan adanya Tuhan, ya. Zat yang maha sempurna. Itu aja. Tuhan itu apa? Tuhan itu zat. Zat itu untuk menunjukkan sesuatu yang ada, ya. Jangan diartikan zat itu seperti kita mengartikan zat cair, zat apa lagi? Zat padat, zat apa? Enggak. Zat itu menjawab tentang pertanyaan apa sesungguhnya sesuatu itu. Nah, kita ingin memberikan penjelasan. Tuhan itu apa?
Tuhan itu pasti adalah sesuatu, zat, eksis, ya, sesuatu yang eksis, ada. Tapi yang bagaimana kalau kita tanya, angin itu apa? Kalau ada yang nanya, angin itu apa sih? Udara ya? Yang bergerak-gerak ya? Susah kan menjawabnya? Angin aja kita susah. Sakit itu apa sih? Sakit itu apa sih? Bisa nggak kita ajukan pertanyaan sakit? Sakit itu apa? Bisa nggak? Bisa dong, segala sesuatu pasti bisa ditanyakan. Sakit itu apa sih? Sesuatu yang dirasakan. Emang kita cuma merasakan sakit apa? Ya, bisa Ibu artikan sesuatu yang tidak nyaman yang dirasakan oleh seseorang. Walaupun sesuatu yang tidak nyaman itu bukan sakit aja kan? Gangguan misalnya. Ya. Makanya ketika di Al-Quran itu ada ayat begini, wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu wahai Nabi, apa itu darah haid? Nabi jawab, Allah jawab apa? Katakan hai Nabi, qul huwa adza. Katakan haid itu adalah gangguan. Allah enggak bilang darah yang begini-begini, enggak, tapi gangguan. Nah, apa itu Tuhan? Nah, Tuhan itu adalah esensi atau eksistensi, terserah, yang zat yang maha sempurna. Ketika kita bilang maha sempurna, bayangkan tentang kesempurnaan itu adalah Tuhan. Itu ada pada Tuhan. Berarti yang tidak sempurna pasti bukan Tuhan. Kalau ada orang melakukan kejahatan, sempurna enggak? Enggak kan? Pasti bukan Tuhan. Tuhan enggak mungkin melakukan kejahatan. Ya. Itu sederhananya Bu kalau kita bicara tentang. Terus kesempurnaan itu apa? Nah, zat yang maha sempurna. Sempurna itu apa? Kan semuanya ada di benak kita kan? Sebagai sebuah konsep. Sempurna. Sempurna itu apa Bu? Yang tidak ada cacat, yang tidak ada kurangnya, yang enggak ada celaknya dan sebagainya. Ya. Kesempurnaan itu diwujudkan dalam Allah itu maha kuasa, Allah itu maha berkehendak, Allah itu maha, apalagi Bu, besar, Allah itu maha apa? Apa Bu? Ya, Allah itu maha esa, Allah itu maha hidup, Allah itu maha ada, Allah itu maha qadim, maha kekal. Nah, itu semuanya menggambarkan tentang Tuhan. Nah, itulah yang disebut dengan sifat. Dalam bahasa keyakinan itu namanya sifat. Ya. Apa itu sifat? Sesuatu yang menjelaskan tentang Tuhan. Keterangan tentang Tuhan. Tuhan itu bagaimana? Dijawab dengan apa yang disebut sifat. Nah, kita tahu nama Asmaul Husna. Asmaul Husna itu semuanya menggambarkan tentang Tuhan. Ada berapa Asmaul Husna? Ada berapa nama Tuhan di situ? Yang kita kenal 99. Tapi Asmaul Husna enggak boleh dibatasi. Makanya di doa Jausan itu ada 1000 nama Tuhan. 1000 pun enggak cukup, enggak juga cukup.
Cuma dari yang banyak itu nanti dirumuskan pada poin-poin utamanya. Makanya dalam perspektif Asy'ariyah atau perspektif Sunni di Indonesia ini kan menganut Asy'ariyah ya. Perspektif Sunni yang ada di Indonesia dan kita belajari itu semua, ketika bicara tentang sifat-sifat Tuhan, maka ini sifat wajib ya, jangan sifat mustahil. Kalau mustahil itu enggak ada sifatnya. Sifat wajib, maka Tuhan itu apa sifatnya? Ada berapa Bu? 13 ya? Biasanya 13. Dari apa? Wujud, qidam, baqo, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, kudra, iradah, ilmun, hayyun, sam'un, ya, basarun, kalamun, ya, sampai 13. Nah 13 itu dianggap mewakili sifat-sifat Tuhan yang utama. Tapi tidak hanya itu, tapi itu mewakili. Nah di Syiah ada perspektifnya sendiri, ada penjelasannya sendiri. Syiah modelnya lain lagi menjelaskan. Apa itu? Ya ada namanya sifat-sifat yang tergantung ulamanya. Ada yang menjelaskan gini, ada sifat namanya subutiyah. Subutiyah itu apa? Sifat-sifat yang ada pada Tuhan, mutlak ada. Apa itu? Ada itu sendiri adalah positif, sifat-sifat positif, ya. Tuhan itu ada. Nah, itu sifat itu ada 6 atau 7 yang utama. Ya udah pasti ya. Ada hidup, kuasa, ilmu, ya. Apalagi itu? Esa. Ya, itu sifat-sifat namanya sifat-sifat subutiyah. Penamaannya itu beda satu dengan yang lain, tapi hakikatnya sama. Penjelasannya beda. Cara menjelaskannya yang beda. Nah itu namanya perspektif tadi. Ada sifat nama sifat subutiyah, nanti atau disebut sifat kamalia, sifat kemahasempurnaan. Gitu ya. Sesuatu itu mutlak harus ada pada Tuhan. Jadi yang namanya sifat subutiyah itu atau sifat kamalia itu sesuatu yang mutlak harus ada pada Tuhan. Kalau enggak ada itu bukan Tuhan namanya. Kalau enggak kuasa bukan Tuhan. Kalau enggak esa, bukan Tuhan. Kalau enggak kekal, bukan Tuhan. Kalau tidak berkehendak, bukan Tuhan. Tidak berkehendak artinya apa? Dipaksa ya, bukan Tuhan. Kalau enggak kuasa, bukan Tuhan. Nah sifat-sifat itu. Apakah kita harus hafal 13 sifat? Enggak. Yang penting semua sifat-sifat kesempurnaan yang harus ada pada Tuhan, kita yakini ada pada Tuhan. Cukup sudah. Cukup kita meyakini Tuhan itu maha sempurna. Ya cukup sudah. Enggak perlu detail. Maha sempurna itu apa ya? Ini. Itu detailnya silahkan aja. Kalau yang ingin mendalami silahkan. Nah itu sifat. Nanti ada bagian daripada sifat itu atau lanjutan dari sifat itu yang disebut perbuatan. Af'al, perbuatan Allah. Nah saya mau nanya sama Ibu. Tuhan menciptakan itu perbuatan Tuhan bukan?
Perbuatan ya. Tuhan memberi rezeki, perbuatan bukan. Kalau Tuhan maha hidup, perbuatan bukan. Hidup. Tuhan itu ada. Tuhan itu esa, itu perbuatan bukan? Bukan, itu namanya esensi. Nah, itulah hubungannya dengan zat tadi. Ya. Oke, itu kita yang memahami Tuhan. Nah, salah satunya tadi kita pahami Tuhan itu Maha Esa. Tuhan itu Maha Esa. Apa itu Esa itu? Nah, misalnya disebut gini. Esa itu adalah wujud tunggal yang tidak terdiri dari bagian-bagian. Kita manusia ini eksistensi kita, wujud kita ini, manusia ini terdiri dari bagian-bagian enggak? Ya, ada apa aja dalam diri manusia ini? Ada daging, ada tulang, ada kulit, ada darah, ada air ya. Ada apa? Itu bagian. Kita terdiri dari bagian-bagian. Kira-kira dapat dibayangkan nggak Tuhan itu terdiri dari bagian-bagian? Nggak bisa. Begitu kita membayangkan Tuhan itu terdiri dari bagian-bagian, ngapain? Bukan berarti dia butuh. Kita ini terdiri dari bagian karena saling menopang. Tuhan tidak boleh kita sebut terdiri dari bagian-bagian. Makanya Al-Quran menjelaskan, laisa kamitslihi syai'. Tuhan tidak boleh diserupakan dengan makhluk. Itu kata kunci yang diajarkan oleh Al-Quran. Ya, makanya Allah suka bilang apa? Subhanallahi amma yusyrikun. Subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan tentang Allah. Maha suci Allah dari apa yang mereka gambarkan tentang Allah. Kita menggambarkan Allah itu seringkali tidak sempurna. Ya, keterbatasan kita. Oke. Nah, jadi Allah Esa. Esa itu apa? Mulai deh. Kita ada penjelasan-penjelasannya. Perspektif Ahlul Bait ada. Saya cuma ingin mengatakan bahwa Bu, kalau sudah bicara soal kalam, itu namanya teologi, bedanya Syiah sama Sunni di sini. Apa bedanya? Perspektif tadi ya, apa bedanya? Kalau di Syiah, untuk meyakini Tuhan itu kita perlu dua. Kita perlu dua dasar atau dua apa namanya basic. Satu, rasio, akal. Untuk memahami Tuhan itu melalui dua jalan. Satu, akal. Kedua, wahyu. Wahyu itu artinya apa? Yang dijelaskan oleh Al-Quran atau yang dijelaskan oleh Nabi. Tapi dua itu nggak boleh pisah. Memahami Tuhan harus menggunakan akal. Dan juga wahyu. Cuma, ada cumanya. Apa itu cumanya? Wahyu yang dimaksud, yang benar-benar wahyu. Bukan yang diduga sebagai wahyu. Apa sih yang benar-benar wahyu itu? Pertama Quran. Quran udah pasti adalah wahyu, ya. Tuhan adalah kalamullah. Tapi kalau kita bilang hadis, nah hadis ini tidak semuanya benar-benar datang dari Nabi. Jadi kalau kita bilang hadis fulan, riwayat fulan, itu belum tentu Nabi yang mengatakannya.
Boleh jadi hanya orang yang menyandarkannya kepada Nabi. Tapi Nabi enggak pernah bilang seperti itu. Makanya dalam ilmu hadis itu harus dipastikan dulu. Ini benar-benar dari Nabi atau enggak? Kenapa itu menjadi penting? Karena kita mau bicara tentang agama Islam. Dan agama Islam itu adalah agama yang dibawa oleh Nabi. Bukan hasil pemikiran kita. Islam itu bukan hasil pemikiran kita. Islam itu adalah apa yang dijelaskan oleh Allah dan apa yang dijelaskan oleh Nabi. Karena itu kita harus fair, orang harus jujur ketika bicara Islam, bukan hasil pemikiran dia. Bukan menurut saya, enggak ada kata menurut saya. Kalau kita mau bicara Islam ya, menurut saya enggak. Menurut Anda boleh, persepsi Anda boleh, tapi atas dasar apa? Jadi dua, satu akal, kedua wahyu. Nah, kedua ini tidak bisa dipisah satu sama lain. Untuk memahami wahyu diperlukan akal. Tapi akal yang dimaksud bukan akal-akalan. Ya Ibu ya, kita mengenal ada akal dan ada akal-akalan. Apa itu bedanya akal sama akal-akalan? Kalau akal memang hasil sebuah perenungan yang dalam, ya, yang komprehensif, yang dalam, yang sangat fundamental. Tapi kalau akal-akalan tuh gimana mau ngakalin ya? Gimana kita mau membenerin, cari pembenaran. Nah, yang banyak terjadi itu adalah pembenaran. Nah, itu yang saya sebut akal-akalan. Tapi akal itu apa? Akal itu adalah hasil proses berpikir, mengamati, menilai berdasarkan prinsip-prinsip yang disepakati oleh rasio kita. Hasil dari akal harusnya sama. Harusnya sama. Tapi problemnya orang kadang-kadang berpikirnya enggak sempurna. Kadang-kadang orang berpikirnya tanggung. Nah, di Syiah itu dikenal sebagai kalam teologi, ya kalam itu teologi rasional. Akal itu punya posisi yang sangat penting untuk memahami Tuhan. Didukung oleh wahyu bersama-sama. Kalangan Sunni dia lebih mengedepankan wahyu. Akal enggak terlalu dipakai. Apalagi di kalangan Wahabi. Wahabi akal enggak dipakai. Untuk memahami Tuhan enggak boleh pakai akal, kata Wahabi. Kalau Sunni yang bukan Wahabi, Asy'ari masih pakai. Tapi tidak sebesar di Syiah. Syiah dominan akal itu. Di Sunni dominannya adalah wahyu. Akal hanya membackup. Nah di Syiah enggak. Akal itu dominan bersamaan dengan wahyu. Tapi wahyu yang pasti. Akal juga akal yang pasti. Saya ambil contoh sederhana sekaligus saya ingin menutup. Contohnya apa Bu? Gini Bu. Ayat berfirman, ayat Al-Quran. Gini, kalau kita bicara tentang keyakinan ya sekali lagi saya tegaskan. Kalau kita bicara tentang keyakinan, apa yang dijelaskan oleh Al-Quran kita yakini. Apa yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad kita yakini. Itulah sumber keyakinan kita. Kita ini Muslim loh. Karena kita ini Muslim, karena itu kita mengikuti Al-Quran dan Nabi. Baik. Di Al-Quran ada ayat mengatakan seperti ini.
Mungkin ibu-ibu tahu semua ayatnya. Yadullahi fawqa aydihim gitu ya. Tangan Allah di atas tangan mereka. Itu Allah berkata itu terhadap sahabat-sahabat Nabi. Idh yubayyunaka. Allah berbicara tentang orang-orang Islam yang berbaiat kepada Nabi. Pada zaman sahabat, orang-orang itu berbaiat kepada Rasulullah. Apa isi baiatnya? Kami percaya engkau adalah utusan Allah, kami janji setia kepadamu, kami akan ikutimu, kami akan patuh kepadamu. Itu namanya baiat. Janji setia. Kemudian ketika Allah menceritakan begitu, Allah mengatakan, Yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Di atas tangan siapa? Di atas tangan orang-orang yang berbaiat. Pertanyaannya, apa arti tangan Allah di atas tangan mereka? Bagaimana memahami tangan Allah di atas tangan mereka? Nah, menurut perspektif Syiah, perspektif ya Bu ya, tangan di sini bukan tangan dalam arti fisik. Ini adalah kalimat kiasan. Jadi tangan Allah di atas tangan mereka itu adalah sebuah kalimat kiasan. Maksudnya apa? Allah bersama mereka. Allah mendukung mereka. Allah bersama mereka juga kiasan ya. Allah mendukung mereka itu juga bukan arti Allah mendukung dalam arti fisik, tapi Allah menolong mereka, membantu mereka. Kenapa Syiah itu mengatakan tangan Allah di atas tangan mereka itu dalam arti kiasan? Karena enggak mungkin kita membayangkan Allah punya tangan. Mustahil kita membayangkan Allah punya tangan. Kenapa mustahil membayangkan Allah punya tangan? Tangan itu fungsinya untuk apa? Tangan, kalau kita bayangkan tangan nih pada manusia, tangan itu fungsinya untuk apa? Untuk memegang ya. Dan itu karena apa? Kita butuh enggak tangan untuk memegang? Kalau kita enggak ada tangan bisa megang enggak? Enggak bisa. Berarti menggambarkan kebutuhan kita. Kalau kita bayangkan Allah punya tangan berarti Allah memerlukan alat untuk melakukan sesuatu. Kedua, kalau kita menggambarkan Allah itu punya tangan, maka muncul pertanyaan, apa maksudnya Tuhan punya tangan? Tangan Tuhan itu gimana? Apa sama dengan tangan manusia? Apa sama dengan tangan makhluk yang lain? Bayangan kita tangan alat kan? Nah itu dalam Ahlul Bait, dalam Syiah dibilang, enggak, tangan ini dalam arti kiasan. Tapi menurut kelompok lain, kelompok Salafi misalnya, bahkan kelompok Asy'ari, tangan Allah adalah menurut kelompok Wahabi ya, tangan Allah itu artinya apa? Tangan beneran. Apa? Itu tadi. Tangan beneran. Loh kenapa tangan beneran? Ya arti tangan apa kata mereka? Ya tangannya ini. Bukan kaki. Jadi tangan Allah, tangan beneran Allah. Iya. Apa Bu? Iya begitu. Karena menurut mereka kalau yang namanya keyakinan, ini tadi saya bilang apa? Kalau kita bicara keyakinan itu didasarkan kepada Al-Quran. Teks mengatakan tangan, ya udah harus difahami dalam arti tangan. Tapi kalau Asy'ariyah, dia bilang apa? Bilang gini, tangan itu kita tahu apa arti tangan. Tapi kita nggak bisa ngebayangin tangan pada Tuhan. Jawabannya seperti itu. Itu Asy'ariyah loh. Tangan itu sesuatu yang difahami apa maksudnya.
Tapi ketika dikaitkan dengan Tuhan, kita tidak bisa menggambarkan bagaimana tangan Tuhan. Ya, mereka bisa bilang gitu, ya gitu, kalangan Sunni. Berada dalam apa? Apa istilahnya? Ketidakjelasan, ngambang. Kalau di Syiah mengatakan apa? Kiasan. Semua kiasan. Tuhan punya kursi, wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kursi Allah itu mencakup langit dan bumi. Kalau Wahabi bilang apa? Kursi Allah, Allah punya kursi betul. Kursi betul. Apa itu kursi? Nah ini kursi. Singgasana atau kursi, ini kursi. Di Tuhan itu punya kursi. Tuhan duduk di atas kursi, iya. Tapi kalau Asy'ariyah bilang, kursi itu kita fahami apa arti kursi. Duduk itu kita fahami juga. Tapi untuk Allah kita tidak bisa mengetahuinya bagaimana Allah duduk di atas kursi. Enggak tahu gimana Tuhan duduk di atas kursi. Jadi mereka ngambang. Kalau Syiah bilang tegas. Apa itu kursi Allah? Kursi itu dalam arti kiasan. Artinya apa? Kekuasaan. Kekuasaan Allah itu mencakup seluruh alam semesta. Nah, kenapa Syiah memahami seperti itu? Itulah yang tadi bisa difahami oleh akal kita. Karena akal memustahilkan, akal nggak bisa membayangkan bahwa Tuhan itu duduk di atas kursi. Ngapain pakai duduk? Kursi itu ciptaan siapa? Berarti kalau Tuhan itu duduk di atas kursi, berarti kursinya lebih gede dong. Nah, tapi lagi-lagi ibu-ibu, lagi-lagi ini namanya apa? Perspektif. Orang mau meyakini seperti itu, dia punya alasan sendiri. Orang mau yakini seperti itu punya alasan sendiri. Kita meyakini ini punya alasan kita sendiri. Tapi selama mereka mengatakan Allah Maha Esa, dia adalah Muslim. Itu aja. Ya udah mulai zuhur ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke, terima kasih banyak. Bila itu enggak ada pertanyaan ya, bapalah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.